Pemirsa, kembali lagi masih di Pusaka dan Anda masih bersama saya Reka Limasada dan juga masih bersama dua narasumber kita, ada Mas Doni dan juga ada Bang Fian saat ini. Dan kita masih membahas mengenai keris dalam tradisi lisan. Ini sudah banyak sekali yang sudah kita bahas ya, dan lumayan complicated sendiri, lumayan sedikit penjabarannya itu panjang sekali karena memang satu keris itu sendiri memiliki makna dan juga cerita yang sangat panjang yang ada di belakangnya. Berbeda dengan keris yang lainnya. Itu dia. Tapi kalau bicara mengenai zaman sekarang nih, nah ini bagaimana nih Bang Fian? Menurut Bang Fian sendiri, kan zaman-zaman anak sekarang ini kan tren-trennya beda nih. Nah ini dalam menyambut masa depan, ini bagaimana peran dari pemerintah, atau juga mungkin dari Bang Fian dan juga tim ya? Ada asosiasi juga ya? Iya, ada. Ini kabarnya Bang Fian merupakan ketuanya loh. Bukan. Pengurus, oke. Nah ini bagaimana nih cara yang selalu dilakukan supaya inilah kalau lama kelamaan tanpa selalu diingatkan secara turun temurun ini bisa tergerus oleh zaman pastinya. Bisa punah. Yang pertama kita harus apresiasi acara semacam ini ya. Artinya kita menggali kembali apa yang kita punya. Terus mengungkap kembali apa sebetulnya yang ada di balik ini semua. Jadi kita hanya tahu keris dan klinik kan. Betul. Nah, tapi ada sebetulnya cerita lain di balik itu. Ada aturan-aturan yang indah di balik itu. Nah, acara semacam ini kan positif sekali. Nah, selain itu juga ada asosiasi tradisi lisan. Asosiasi tradisi lisan. Oke. Itu yang Bang Bian pengurusnya ya. salah satu pengurus di sana itu memperkenalkan atau menggali kembali potensi-potensi tradisi lisan yang ada di Nusantara. Dengan cara? Mulai dari Sabang sampai Merauke. Kita melakukan pelatihan-pelatihan. Oke. Ada juga kajian-kajian. Bahkan di 4 universitas terkemuka di Indonesia sudah ada kajian tradisi lisan untuk S2 dan S3. Wow. Pasca sarjana ya, Pak ya. Luar biasa ya. Iya. Tapi tingkat kesulitannya sendiri nih Bang Pian dalam menjaga yang namanya tradisi seperti ini apa nih menurut Bang Pian? Ya karena kita sudah berjarak. Generasi muda kita sudah berjarak dengan ini semua, dengan tradisi termasuk keris ini ya. Iya. Termasuk keris. Jadi yang menarik adalah bagaimana caranya kita memperkenalkan kembali. Memperkenalkan kembali, mendekatkan mereka kembali ke tradisi yang kita punya. Karena di balik itu seperti yang tadi kita ceritakan, ada kearifan lokal. Iya. Ada kearifan lokal yang membuat kita merasa punya identitas kebangsaan. Betul. Karena tanpa itu kita sepertinya identitas kebangsaannya agak lemah seperti Ini menurut Anda sendiri bagaimana Mas Doni? Identitas ini apakah masih kental atau udah mulai sedikit berubah nih? Ya, PR bersama sebenarnya. Tapi sebenarnya ada lapisan-lapisan, layer-layer. Di masyarakat tertentu ini masih dibahas, masih dianut, masih dilestarikan, tapi di masyarakat yang budaya populer lebih mengikuti kebudayaan populernya ada misalnya dari Jepang, dari Korea. Nah, kembali ke kita, bagaimana kita juga turut mempopulerkan. Mungkin kita bisa memakai media yang sama dengan komik, dengan kartun, dengan video game. Betul. Memang belum ada video game yang mengangkat seputar dunia keris. Mungkin ada, misalnya. tapi kan belum juga lebih kali terkenal yang dari Jepang. Karena kawan-kawan saya banyak mengeluh, masa anak saya lebih tahu sejarah Jepang daripada sejarah Indonesia. Itu keluhan kawan-kawan kita. Nah, ada yang salah di mana? Itu tadi budaya Jepang, sejarah Jepang dan Korea mungkin ya diperkenalkan dengan media yang populer, sedangkan kita belum. Nah di sini kan harus banyak PR untuk dikerjakan, harus banyak jarak untuk dijembatani. Iya. PR kita bersama sebenarnya gitu. Bukan Artinya hanya kita harus adjust dengan media, dengan gadget, dengan teknologi terbaru. Itu sebetulnya bagaimana caranya kita related, kita sambungkan kearifan lokal yang kita punya itu dengan apa yang berkembang sekarang ini. Teknologi yang paling canggih seperti apa? Kira-kira. Oke. Baik, tentunya ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri sebagai warga negara Indonesia. Betul. Yang tinggal di bumi tercinta ini. Dan hanya kita yang punya kan. Hanya kita yang punya pemirsa untuk memiliki sejarah dan juga
benda-benda yang tentunya ini tidak akan lekang oleh waktu kalau selalu kita jaga tentunya ya. Salah, amin. Ini obrolan 30 menit ini sangat sebentar sekali pastinya. Tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan sebuah wawasan dan juga manfaat yang besar buat kita semua nih pemirsa. Ilmu yang tentunya nggak akan pernah bisa punah. Dan mudah-mudahan ini juga bisa selalu mengingatkan kita supaya kita untuk selalu menjaga bahwa yang namanya tradisi itu akan menjadi sebuah identitas. Betul, Mas. Identitas dari Indonesia yang tidak akan pernah sama dengan bangsa-bangsa di luar negeri sana. Baik, terima kasih Mas Doni. Kembali Terima kasih, kasih Bang Mas. Pian. Terima kasih. Mudah-mudahan obrolan kita saat ini bisa berguna untuk yang lain. Amin. Dan yang pasti pemirsa, akhirnya saya Ari Kalimasada mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.